Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir berkumpul di majelis ilmu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari, bertepatan dengan 14 Rajab, bulannya Allah ya, bulan mulia, Masya Allah. Hari ini kita berkumpul di kediaman Mbak Tani, Budian. Alhamdulillah yang sudah daftar, insya Allah nanti akan ada sekitar 24 orang yang akan berkumpul. Sebagian masih di dalam perjalanan. Ya, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kehariban alam Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, juga para sahabatnya, para tabiin, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu semua, alhamdulillah bersama kita sudah bergabung Ibu Dian Kinayung atau biasanya dipanggilnya Bunda Kinai ya. Ya, Bunda Kinai. Ya, hari ini akan memberikan materi psikologi. Nah, temanya itu parenting kekinian yang tetap Islami dalam upaya merawat relasi antara orang tua dan anak ya, Bunda ya. Gimana kabarnya nih, Bunda Kinai? Alhamdulillah sehat Bu Yen. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Jogja itu sekarang jam 16.53 gitu. Jadi Oh, Masya mataharinya sudah Allah. mulai. Iya iya. Sudah Tapi mulai. alhamdulillah hari ini cerah karena beberapa hari terakhir itu hujan terus kan di sini. Tapi alhamdulillah hari ini cerah gitu Masya ya. Allah. Soalnya kalau Alhamdulillah. hujan kan ngefek ke sinyal biasanya agak susah. Jadi ini alhamdulillah bisa. Ya. Oh, rezeki kami berarti. Alhamdulillah. Ya, Bunda, terkait dengan materi kita hari ini, itu kan dalam kehidupan keluarga itu kan banyak yang merasakan hubungan antara orang tua dan anak itu rumit sekali dan rapuh gitu ya. Banyak sekali konflik yang terjadi gitu. Di satu sisi orang tua itu kan memiliki tanggung jawab gitu ya, beban bahwa eh, apa namanya kita tuh harus mendidik anak-anak, ada suatu target-target tertentu atau kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi gitu. Nah, tapi di sisi lain kan anak-anak juga individual tersendiri gitu. Mereka punya fitrahnya sendiri, terus mereka punya kecenderungan untuk mengeksplorasi kehidupan itu ya nggak hanya melalui kegiatan belajar gitu kan, tapi juga melalui kegiatan lain seperti bermain, bergaul dengan teman, dan lain sebagainya gitu. Lalu ada juga permasalahan selain latar belakang yang berbeda itu, eh, ketidakefektifan komunikasi antara orang tua dan anak karena perbedaan usia mungkin ya, itu juga seringkali menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman gitu Bunda. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih cara menjaga hubungan antara orang tua dan anak yang ideal sehingga keharmonisan dalam hubungan keduanya itu dapat tercapai. Lalu, apakah ada parenting kekinian yang tetap Islami, Bunda, untuk apa namanya mengatasi polemik tersebut gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama penjelasan dari Bunda Kinai. Silakan Bunda, ruang dan tempat Zoom saya serahkan. Terima kasih Bu Yen. Tapi sebenarnya aneh dipanggil Bunda ya gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa. Anak-anak saya juga manggil saya Bunda. Gitu. Kalau di kampus kan ada banyak yang namanya Dian sebenarnya. Jadi tadi betul saya dipanggilnya biasanya Kinai gitu ya. Baik, kita mulai aja ya. Ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali ya ibu-ibu kita bisa bersilaturahmi kembali pada kesempatan hari ini. Setelah berapa waktu yang lalu ya Bu, kita kayaknya sempat ketemu dengan tema yang berbeda gitu. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa bertemu kembali pada acara apa ya? Mungkin sebenarnya lebih ke sharing session ya Bu. Jadi karena yang namanya menjadi orang tua itu adalah pembelajaran seumur hidup gitu ya. Jadi sebenarnya apa-apa yang ingin saya sampaikan hari ini sebenarnya ini adalah sharing aja, sharing pengalaman. Kalau ngomong-ngomong soal menjadi orang tua itu saya baru 10 tahun Bu jadi orang tua karena anak saya
Anak saya kembar, usianya 10 tahun. eh, tapi saya beberapa kali karena saya adalah seorang psikolog sekolah juga gitu. Jadi di sekolah itu kan saya juga belajar ya dari berbagai macam pola parenting yang ada. Termasuk saya punya banyak mahasiswa anak Gen Z gitu ya, generasi Z saat ini gitu ya, remaja-remaja zaman now gitu ya, dengan segala cerita mereka tentang pola asuh dan juga dampaknya kepada mereka gitu. Jadi saya hari ini ingin berbagi pada ibu-ibu. Sebenarnya temanya menarik ya, pola asuh atau parenting yang kekinian dan islami gitu kan. Nah saya nggak ngerti ini apakah nanti kekinian gitu ya. Tapi nanti kita lihatlah sebenarnya esensi dari sebuah parenting atau pola asuh itu seperti apa begitu ya. Mohon maaf Bu Yen, ini waktunya berapa lama ya Bu? 1 jam, 1,5? Biar saya juga tidak kepanjangan dan bisa sesi tanya jawabnya lebih panjang maksud saya. Halo? Mungkin masih di mute itu, Bu. Bunda, Mbak Yen. Oh, masih di mute. Biasanya sih 1 jam nih, Bunda. Oh ya, 1 jam ya. Oke, oke Bu Rosita. Baik, langsung saja ya. Sebentar, saya lihat timer. Nanti kalau enggak, soalnya biasanya malah takutnya bablas gitu ya. Oke, sekarang 16.58. Oke, oke. Baik, kita akan awali dari sini. Jadi memang saya kasih judul itu merawat relasi orang tua anak gitu ya. Kenapa saya sampaikan merawat gitu? Karena memang yang namanya relasi sama antara orang tua dan anak itu adalah relasi yang sangat natural, yang itu sudah ada, yang istilahnya relasi yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi gitu. Sehingga sebagai orang tua kita perlu merawatnya bahkan sampai akhir hayat kita karena apa ya, belajar menjadi orang tua itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Bahkan hubungan kita sama anak kita itu tidak hanya berhenti di dunia, karena anak kita adalah nantinya yang apa ya, yang ketika pun kita sudah tidak ada, doa mereka lah yang juga akan menjadi salah satu penyelamat kita ketika nanti di akhirat. Nah, tema khususnya itu sebenarnya tentang mindful parenting, ibu-ibu. Kalau mungkin ibu-ibu pernah mendengar sebelumnya apa itu mindful parenting, nah, nanti kita akan sedikit banyak ke arah sana gitu. Jadi saya tidak akan menyampaikan parenting yang pola-pola. Kalau dulu mungkin ibu-ibu sering mendengar ada pola asuh tuh yang otoriter, permisif gitu ya. Terus kemudian apalagi itu otoriter, permisif, demokratis dan sebagainya gitu ya. Tapi eh, enggak. Jadi yang sekarang ini yang justru lebih banyak di apa namanya dimunculkan atau yang justru lebih banyak disondingkan di era saat ini menghadapi teknologi, menghadapi perkembangan anak yang sedemikian pesatnya itu lebih ke arah mindful parenting atau mudahnya adalah pengasuhan yang berkesadaran. Begitu. Oke, Bu Yen 30 menit ya. Baik. Saya akan awali dari sini ya Ibu-ibu, eh, di surat At-Tahrim yang esensinya adalah kita itu diminta memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka. Jadi memang setelah kita menjadi orang tua gitu ya, utamanya atau esensi segala kehidupan yang ada di dunia itu adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari dahsyatnya api neraka. Ini adalah salah satu basic yang bisa kita pakai untuk sadar bahwa kalau kita sudah satu keluarga itu satu dan lain hal itu akan sangat terkait gitu. Jadi bukan saya, dia, Anda sudah bukan lagi, tapi adalah satu keluarga yang nantinya akan dihisab bersama juga di akhirat nanti. Maka ini adalah sebuah prinsip yang perlu kita pahami bersama. Bahkan kalau tentang anak, justru kita diminta ngajarin anak itu 3 perkara. Bagaimana dia mencintai nabinya, bagaimana dia mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Karena ketiga hal ini sebenarnya adalah hal yang memang menjadi esensi untuk keteladanan anak gitu. Memang Nabi Muhammad itu kan apa ya, bukan tokoh yang kalau sekarang itu apa istilahnya banyak yang viral-viral gitu ya Bapak Ibu gitu. Maka justru
Gimana kita memilihkan sekolah anak, bagaimana kita mengenalkan keteladanan dari sosok seorang Nabi Muhammad itu penuh menjadi tanggung jawab kita. Karena kalau kita biarin, anak-anak di luar sana nanti akan memilih tokoh idola itu yang lainnya. Karena yang lebih viral-viral itu adalah tokoh-tokoh yang secara fisiknya nampak nyata buat mereka. Sehingga penting sekali kita juga mengajarkan kepada anak tentang keteladanan seorang nabi gitu, termasuk memilihkan sekolah yang nantinya juga akan menumbuhkan eh, bagaimana sih dia bisa meneladani nabinya. Karena dengan begitu, dia juga akan belajar bagaimana dia mencintai keluarganya. Dan untuk terus menumbuhkan cahaya di hatinya, teruslah mengajarkan anak itu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang nantinya akan menemani kita ya. Eh, Ibu-ibu di akhirat nanti itu memang cahaya yang akan menerangi kita, akan jadi teman kita itu salah satunya adalah ayat-ayat Quran yang selalu kita baca setiap harinya. Nah, kalau kita bawa ke arah psikologi ya, Bapak Ibu. Jadi, enggak ada bapaknya ya, maaf ya, ibu-ibu ya. Jadi memang relasi orang tua anak itu sangat berkorelasi positif dengan kesehatan mental anak gitu. Jadi ketika ada anak-anak, apalagi ini masih anak-anak ya, anak-anak di sini saya ambil di usia sampai mereka SMP gitu ya. Itu kalau ada apa-apa dengan mereka, itu bisa dicek deh bagaimana relasinya dengan orang tuanya. Pasti ada kaitannya dengan orang tuanya. Makanya kalau saya di sekolah, jadi psikolog sekolah itu, setiap kali ada anak yang bermasalah, dikeluhkan oleh sekolahnya, itu saya pasti minta ketemu sama orang tuanya. Pernah sekali waktu, eh, saya di sekolah yang, ya saya psikolog sekolah yang sering ke situ, ada seorang guru yang mengatakan, eh, Miss Kinai, ini ada anak yang diminta konseling sama orang tuanya. Karena orang tua ini merasa sudah tidak sanggup menghandle anaknya. Jadi orang tua ini menganggap anaknya yang perilakunya kurang tepat gitu kan, yang nakal dan sebagainya gitu. Jadi udah kasih aja ke psikolognya biar anaknya ini ngomong sama psikolognya. Apa yang saya lakukan? Saya tidak mau dong. Ini anak usia kelas 3 SD ya. Anak kelas 3 SD yang diminta konseling ke psikolog gitu ya. Tapi orang tuanya nggak mau konseling karena orang tuanya merasa orang tuanya sudah benar. Nah, kalau posisinya seperti itu, saya biasanya, wah nggak bisa. Kalau anak itu, kalau mau konseling sepakat sama orang tuanya. Karena ketika pun nanti anak ketemu psikolog dan dia ada perubahan, pulang ketemu orang tuanya tidak di follow up, itu sama aja. Nggak ada gunanya. Gitu ya Ibu-Ibu. Jadi memang korelasi atau relasi orang tua anak itu menjadi salah satu kunci kesehatan mental anak sebenarnya. Bahkan berbagai riset, banyak kasus kenakalan remaja itu karena ada komunikasi dan kedekatan dengan orang tua itu yang kurang tepat gitu. Ada pola-pola komunikasi, ada pola-pola interaksi dengan orang tua yang kurang tepat, sehingga anaknya terlibat kenakalan remaja, kemudian anaknya melakukan bullying, entah itu korban, entah itu pelaku. Itu ternyata kalau dirunut, itu ada kaitannya dengan pola asuhnya. Termasuk ketika, mungkin kalau ibu-ibu sempat menyimak ya kabar yang ada di Indonesia, akhir-akhir ini banyak sekali mungkin ibu-ibu mendengar adanya mahasiswa yang banyak melakukan suicide. Jadi banyak sekali mahasiswa jatuh dan menjatuhkan diri dari lantai sekian gitu kan. Kemudian minum apa terus meninggalkan surat dan sebagainya gitu. Banyak hal yang eh, digali lebih lanjut sebenarnya itu problemnya di rumah. Bahkan kami di UAD pun ada beberapa anak-anak yang dia punya kecenderungan melakukan suicide dan juga self harm itu setelah ditelusur itu bukan karena tugas kuliahnya yang menumpuk gitu ya. Bukan karena dosennya yang memberikan tugas yang sulit, tapi ternyata ada masalah dengan keluarganya. Jadi kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu-ibu bahwa memang eh, apa ya, relasi kita dengan anak itu nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana anak akan berperilaku. Nah, kita perlu pahami bahwa setiap relasi yang kita bangun dengan anak itu akan punya konsekuensi. Ini dulu ya. Jadi pahami bahwa relasi seperti apapun yang akan kita bangun itu pasti akan punya konsekuensinya. Maka kita itu perlu sadar
bahwa kalau saya melakukan ini, maka akan dapat konsekuensi ini. Nah, kalau ibu-ibu menyadari itu dan siap dengan konsekuensinya, maka silahkan gunakan pola asuh itu. Tapi kalau ibu-ibu tidak siap dengan konsekuensinya atau ibu-ibu paham bahwa oke, saya itu kalau terlalu memanjakan anak misalnya, atau saya menggunakan kata-kata yang terlalu membebani anak misalnya, atau saya menggunakan kata-kata yang terlalu abstrak sehingga anak tidak bisa mencerna gitu, atau saya menggunakan fisik gitu ya untuk mendidik anak gitu ya. Kalau ibu-ibu siap dengan segala konsekuensinya, it's okay gitu. Tapi kalau tidak, itu yang jadi masalah di kemudian hari. Karena kadangkala kalau kita tidak menyadari pola-pola yang kita bangun ke anak, ketika pada saatnya nanti anak itu dalam tanda kutip ya, melakukan perilaku yang tidak kita sukai, kita marahnya jadi lebih banyak gitu. Padahal tanpa kita sadari, kenapa anak bisa semarah itu misalnya, atau kenapa anak bisa melakukan itu, bisa jadi itu ada sumbangsih kita sebagai orang tua saat berinteraksi dengan mereka. Jadi pernah uh, sharing gitu ya dengan sesama psikolog gitu ya. Sampai kita ada di sebuah kesepakatan bahwa gini, boleh nggak sih sebenarnya marahin anak gitu ya? Boleh gitu kan. Tapi kalau besok anak menyelesaikan sesuatu dengan marah, ya udah kita harus siap dong. Karena kita ngajar tanpa disadari ya, kita ngajarin anak nyelesain masalah dengan marah gitu. Atau kita memberikan dalam tanda kutip ya teladan kepada anak gitu ya ketika menyelesaikan sebuah masalah itu dengan kekerasan misalnya kayak gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan terus loh kok sekarang begini ya gitu loh, kok sekarang begitu ya gitu. Nah, itu yang kita perlu cek ada pola-pola apa yang sebelumnya pernah terjadi sehingga anak melakukan perilaku yang tidak kita harapkan. Nah, itu sebenarnya basicnya mindful parenting, ibu-ibu. Karena mindful parenting itu prinsipnya adalah mengasuh yang berkesadaran, mengasuh yang apa ya istilahnya? Kalau orang ini ada yang orang Jawa nggak ya Bu ya? Kalau orang Jawa bilang itu tuh eling gitu. Kayak jadi mengasuhnya itu ya kita tuh paham gitu loh. Kita itu mengasuh dengan cara apa, dengan pola apa gitu. Tidak perlu menggunakan istilah-istilah. Saya nggak ngerti ngasuhnya itu pakai tipe apa, bukan soal tipenya gitu. Tapi setiap perilaku yang kita lakukan itu kita sadari. Oh, aku tuh ternyata kalau marah itu gini toh, nada bicaraku itu meninggi gitu. Oh, ternyata kalau anak melakukan perilaku yang nggak aku suka itu aku lebih cepet naik toh nada bicaraku. Dan ketika nada bicaraku naik itu efeknya ke anak apa ya? Gitu. Sehingga suatu ketika anak marah, terus nada bicaranya tinggi, kita jangan ikut meninggi gitu. Karena tanpa kita sadari, loh, kok jadi kayak aku gitu. Mungkin ibu-ibu pernah ya, misalnya apa gitu sama anaknya loh kok kayak aku gitu loh. Kayak apa yang pernah aku sampaikan kok kayak dibalikin lagi gitu. Mungkin ibu-ibu pernah ngalamin fase kayak gitu juga gitu ya. Karena tadi anak-anak itu akan lebih banyak memodel bagaimana orang tuanya itu memperlakukan mereka. Anak-anak akan lebih banyak model, apalagi ini masih anak-anak kecil gitu ya. Dan sebenarnya gini, efektivitas sebuah modeling itu karena seringnya interaksi ya ibu-ibu gitu. Jadi memang kalau misalnya, aduh lah gimana, nggak ada waktu. Oh ya dia akan belajar, oh ternyata tugasnya ibu itu begini ya, tugasnya bapak itu begini ya. Tanpa mereka ngomong tuh mereka akan melihat. Jadi pengasuhan berkesadaran itu kita harus menyadari betul bahwa oh oke, kalau aku pulang kerja terus muka aku cemberut misalnya atau misalnya oh ketika pulang kerja muka aku begini, oke berarti oh ternyata kerja itu capek misalnya, oh ternyata kalau capek itu efeknya begini, yang dilakukan bundaku begini dan sebagainya. Itu tanpa kita sadari kita sedang mengajarkan sesuatu pada anak kita gitu. Nah, sebenarnya kalau dimensi mindful parenting itu ada 5. Pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua itu tidak menghakimi gitu. Karena kan dihakimi itu nggak enak ya gitu. Jadi kadang-kala anak-anak kita mungkin akan malas cerita sama kita karena mereka ngomong belum selesai aja dipotong misalnya. Atau mereka menyampaikan segala sesuatu terus kita ngejudge sesuatu yang tidak memberdayakan mereka. Misalnya seperti itu.
Terus yang ketiga itu dimensinya itu sabar gitu. Sabar itu dalam banyak hal gitu ya, termasuk sabar ketika kita sedang mengajarkan sesuatu pada anak, sabar ketika anak itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, dan sabar ketika anak itu sedang berbicara pada kita. Kadangkala orang tua itu ada di posisi yang ketika anak ngomong tuh selak pengen kasih nasihat misalnya, atau segera ingin mengatakan bahwa itu baik, itu salah, yang benar begini gitu. Tapi nanti dulu gitu. Karena kita perlu tahu zamannya anak sekarang itu mungkin beda dengan zamannya kita dulu. Apa-apa yang sama anak sekarang itu dianggap benar bisa jadi berbeda dengan kita dulu. Sehingga kalau kita mau masuk ke anak itu perlu sabar dulu, perlu pahami dulu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah adil. Ini sebenarnya adil dan bijaksana ini gabung ya, ibu-ibu nih, bukan, makanya ini ada 5 kok jadinya 6 gitu ya. Jadi adil dan bijaksana ini gabung gitu kan. Jadi sabar itu yang membuat kita jadi lebih adil dan bijaksana. Kenapa? Karena kita lebih banyak mendengar dulu dari anak, baru kemudian kita jadi lebih bijak mengambil sikap, mengambil langkah gitu ya. Terus yang terakhir adalah kasih sayang pada anak gitu. Jadi dan kasih sayang pada anak ini menarik. Kadang-kala orang tua tuh merasa saya tuh sayang sama anak kita gitu, tapi anak kita tuh bisa jadi dia nggak ngerasa disayangi sama kita gitu. Jadi perlu juga kita memvalidasi itu. Jadi saya kadang-kala anak saya tuh pernah nanya, Bunda tuh sayang nggak sih sama aku gitu misalnya. Saya tanya balik, kamu tuh ngerasa disayang nggak sama Bunda misalnya kayak gitu. Kamu tuh akan merasa disayang sama Bunda kalau Bunda itu ngapain gitu. Jadi kadang-kala kita perlu memvalidasi ya, ibu-ibu. Jadi tetap dua arah gitu. Karena orang tua itu udah pasti sayang sama anaknya gitu. Bahkan ada banyak hal yang kita lakukan yang mungkin itu nggak ngenakin hati anak kita, itu karena sebenarnya kita tuh sayang sama mereka. Cuman pertanyaannya, mereka paham nggak bahwa perilaku yang kita lakukan itu adalah wujud sayang kita sama mereka? Jangan-jangan enggak nih gitu. Jangan-jangan enggak gitu. Maka perlu ada proses validasi itu. Nah, maka gini ibu-ibu, terus gimana dong? Orang tua tuh harus sempurna? Enggak. Orang tua tuh nggak harus sempurna. Bahkan yang namanya anak pun nanti akan belajar kok memahami ketidaksempurnaan orang tuanya gitu. Seperti orang tua juga memahami bahwa anak kita itu juga pasti tidak bukanlah anak yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu ya. Kan kadang-kala kalau orang tua itu terus jatuhnya bandingin gitu ya. Dulu yang adiknya begini, yang kakaknya begini dan sebagainya gitu. Itu kadang-kala secara spontan itu muncul gitu. Kata-kata itu muncul saat kita melakukan interaksi dengan anak gitu ya. Faktanya ibu-ibu, ini belajar dari pengalaman saya ya. Anak saya itu kan kembar ya. Kembar, selisih lahir loh Bu. Cuman 3 menit dari rahim yang sama, dari orang tua yang sama, dikasih makan waktu di dalam perutnya sama gitu ya. Itu pun setelah lahir, mereka juga nggak sama persis gitu. Mereka pun punya karakter yang berbeda, punya kesukaan yang berbeda gitu, punya sifat-sifat yang berbeda. Kalau muka mirip iya gitu ya, mukanya mirip banget iya namanya anak kembar gitu. Tapi secara sikap, secara perilaku tuh beda. Apalagi ini yang beda tahun lahirnya misalnya gitu ya. Jauh lagi selisih tahunnya. Jenis kelaminnya beda gitu kan. Apalagi beda orang tua gitu ya, beda bapak, beda ibu. Jadi ibu bandingin sama anak temennya ibu gitu ya. Sebentar dulu ya gitu. Lah ini udah beda orang tua, ya. Masuk bandinginnya nggak apple to apple gitu ya. Jadi kita juga tetap perlu bijaksana sebenarnya ketika melihat itu. Mau membandingkan atau sebenarnya maksudnya nggak mau bandingin tapi biar dia belajar dari anak itu gitu, tapi nanti ada tekniknya ketika ngomong sama anak gitu ya, sehingga anak itu tidak merasa dibandingkan, anak itu tetap merasa dihargai dan mau belajar gitu ibu-ibu. Nah, ini ada 4 basic sih, jadi sebenarnya kuncinya tuh di sini. Jadi ini adalah, ini saya menyebutnya 4K ya, 4K ini adalah penunjang biar kita itu bisa jadi parents gitu, atau kita bisa jadi orang tua yang mindful gitu ya. Ada 4 kunci sebenarnya. Kunci pertama adalah komunikasi. Makanya ketika tadi Bu Ian mengatakan, iya kadang-kala kan komunikasi sama anak gitu kan. Ya karena memang komunikasi ini penting banget buat anak.
komunikasi ini adalah salah satu cara untuk membangun relasi, untuk merawat relasi, untuk menunjukkan kasih sayang dan sebagainya gitu. Itu memang di komunikasi. Jadi kayak semacam ujung tombaknya parenting itu sebenarnya di komunikasi. Dan komunikasi itu nggak selalu kata-kata ya, ibu-ibu ya. Komunikasi itu bentuknya macam-macam ya, nggak selalu kalimat verbal yang muncul dari mulut kita. Gestur kita pun adalah salah satu sarana komunikasi dengan anak sebenarnya. Jadi yang pertama adalah komunikasi, yang kedua itu keterlibatan. Keterlibatan dan kedekatan ini nanti akan jadi satu sebenarnya. Karena saat kita mau terlibat, disitulah kita akan dekat. Tapi kalau kita tidak mau terlibat, jangan berharap ibu-ibu itu akan punya kedekatan dengan anaknya. Jadi kalau ibu-ibu merasa, aku kok sekarang sama anakku kok merasa agak jauh ya, cek. Pasti jarang terlibat sama anaknya. Ya sama-sama ketemu tapi nggak terlibat, maka nggak akan dekat. Jadi keterlibatan dan kedekatan ini apa ya, pasangan yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan gitu. Dan yang keempat adalah kontrol. Kita cek satu-satu ya. Semoga nanti bisa pas 30 menit. Oke, ini basic prinsip melakukan komunikasi efektif. Oh ini 3 nulisnya 4 ya, maaf ya ibu-ibu, nanti diiniin sendiri, nanti saya perbaiki dulu slide-nya sebelum saya share ke ibu-ibu ya. Jadi komunikasi efektif itu ada 4. Yang pertama, ibu-ibu itu perlu kalau mau berkomunikasi sama anak itu tentukan dulu tujuan komunikasinya ibu-ibu. Kan kadang-kala tuh kita tuh kalau ngomong tuh ya udah ngomong aja, ya nggak? Sehingga yang terjadi apa? Nyampur antara ini mau tujuan ngomongnya tuh mau apa? Mau nasehatin, apa mau memarahi gitu. Atau mau memberikan contoh, atau mau memerintah, itu tuh nggak clear tujuannya gitu. Misalnya, anak melakukan hal yang nggak kita suka. Di dalam pikiran kita, oh ini nggak benar nih, saya mau membenarkan nih. Tujuan komunikasinya nggak dibangun gitu. Makanya yang terjadi adalah begitu anak melakukan kesalahan, marah gitu ya. Habis marah nyesel gitu ya. Terus bilang, tadi itu bunda itu marah tuh karena sayang nak sama kamu gitu. Anak percaya nggak? Enggak. Yang ditangkap apanya? Ya marahnya. Karena kalau mau marahin, marahin dulu. Sini nak, bunda mau marah sini. Bunda mau marah sini. Duduk, duduk. Bunda mau marah gitu. Marah dulu. Setelah marahnya reda, sesi berikutnya adalah tarik nafas gitu ya. Minum dulu gitu ya misalnya. Sini, sini. Kenapa, kamu tahu nggak kenapa tadi bunda marah-marah gitu. Bunda itu mau kasih nasihat ya kasih nasihat gitu. Jadi anak tuh nggak bingung gitu. Soalnya kalau misalnya ngasih nasihatnya sambil marah, yang ditangkap itu marahnya. Jadi besok-besok anaknya kalau mau ngasih nasihat ya marah. Karena bundanya kalau ngasih nasihat pakai marah gitu. Jadi penting sekali, ini simple sebenarnya ibu-ibu. Terkait dengan menentukan tujuan komunikasi ini simple. Maka kan ada pola ya, ini sebenarnya agak beda lagi. Jadi gini ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu misalnya sama anak itu, ini sebenarnya nggak cuma sama anak. Ketika ibu-ibu mengalami emosi yang tiba-tiba set gitu ya, kayak misalnya, entah itu sebel, entah itu marah, entah itu pengen marah, itu ada teknik namanya STAR. S-nya itu stop. Jadi begitu ibu-ibu, tek, ada yang bikin marah itu stop dulu, Bu. S-nya stop. T-nya apa? Sting. Jadi pas ada yang bikin marah tuh istilahnya apa? Tahan diri untuk nggak ngapa-ngapain dulu. Nah, pas nggak ngapa-ngapain itu pikirkan, ini tuh maksudnya apa ya orang tuh ngomong begini gitu ya. Itu sering. Terus kemudian analyze. Aku tuh perlu merespon gimana ya? Kalau dia maksudnya begitu, kalau aku respon begini, nanti efeknya apa ya gitu. Sedangkan R-nya itu respon. Habis itu silahkan direspon. Sama anak-anak juga kayak gitu. Begitu anak melakukan hal yang bikin kita langsung naik itu, mm, diem dulu Bu, diem dulu gitu ya, tahan tahan dulu gitu ya, stop dulu gitu kan. Kemudian pikirin dulu, think, analyze, kemudian baru respon. Itu itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Biar tujuan komunikasinya tercapai. Soalnya kalau tujuan komunikasi itu nggak ditentukan dan kita nggak bisa mengendalikan, ya nggak akan tercapai tujuannya. Mau mau apa ya? Menasehati sebaik apapun, kalau caranya nggak benar itu nggak akan masuk nasihatnya. Gitu ya. Jadi kalau sudah
Ditentukan tujuannya, oke tujuannya mau menasihati itu bangun emosi yang mendukung. Nah, ini emosi yang mendukung itu maksudnya gini, mood ya Bu, mungkin lebih tepatnya mood. Ketika ibu akan menasihati anak ibu, itu moodnya tuh dibangun dulu gitu. Kalau mau menasihati anak itu mood yang dibutuhkan tuh mood apa? Apakah mood bersemangat? Apakah mood marah malahan gitu? Apakah mood sabar? Apakah mood apa gitu? Ditumbuhkan itu sangat tergantung model anaknya ya kalau di sini. Anakku tuh gaya ngomongnya begini gitu. Kalau aku chill santai gitu anakku tuh malah enak dikasih masukan gitu. Tapi kalau aku nggak santai gitu anakku tuh malah menghindar. Nah, silahkan dibangun emosinya, diselaraskan sama anaknya. Kalau sudah, lakukan komunikasi. Silahkan disampaikan maksud dan tujuannya. Setelah itu, ini tidak kalah penting, dengarkan dengan empati pendapat anak. Kalau kita mau meminta klarifikasi, dengarkan secara empati apa yang sebenarnya terjadi. Habis itu komunikasi lagi, komunikasi, komunikasi lagi. Itu Bu, itu prinsip. Dan ini bisa dilakukan di anak usia berapapun sebenarnya. Karena jangan dibilang kalau, alah mau anak kecil itu belum tahu gitu. Nanti kalau anak remaja tuh udah paham kayak gini, oh enggak, dari kecil anak itu akan ngeliat gitu. Ini sebenarnya bundanya itu merintah sambil, misalnya kayak merintah tapi pakai marah gitu aja udah. Anak itu akan ngelihat, oh kalau merintah tuh berarti pakai marah ya, oh kalau merintah tuh nadanya harus tinggi ya. Itu sebenarnya bisa jadi dia belajar itu di rumah. Oh nggak pernah pakai kata tolong ya misalnya gitu. Oh nggak pernah bilang terima kasih ya. Oh kayak gini tuh nggak perlu bilang terima kasih ya misalnya kayak gitu tuh anak-anak tuh ngelihat itu ya terkait dengan komunikasi. Kemudian nih keterlibatan dan kedekatan. Jadi gini, biar ibu-ibu itu mau terlibat sama anak, yang pertama perlu dilakukan adalah anggap anak itu penting. Tapi ini beneran ya ibu-ibu. Soalnya kadang-kala kalau ditanya anak itu penting nggak ya? Penting gitu. Tapi nanti faktanya kalau di rumah gitu ya, lebih asik melakukan hal lain daripada pegang anak gitu. Ya berarti sebenarnya anak itu penting atau enggak gitu. Karena salah satu indikator ibu menganggap penting itu ya ibu mau meluangkan waktu. Kalau enggak, misalnya kayak makan, kita ngerasa makan itu penting, kita pasti punya waktu kan buat makan gitu. Sholat, kita merasa sholat itu penting, ya kita pasti meluangkan waktu kan buat sholat gitu. Nah sekarang anak itu penting. Seberapa kita meluangkan waktu buat anak? Itu pertanyaan refleksi juga ya. Itu juga sebenarnya saya ngomong kayak gini juga reminder buat saya juga nih gitu. Refleksi buat saya juga. Kembali ke saya juga sebenarnya omongan-omongan seperti ini gitu ya. Makanya saya tuh kalau ngisi parenting itu lebih senengnya karena bisa saling sharing gitu ya dan selalu mereminder lagi bahwa ya orang tua, hakikat orang tua tuh kayak begini gitu. Meluangkan waktu dan tidak hanya meluangkan waktu ya, tapi juga hadir utuh. Dengerin mereka ngobrol, terus ya mainan sama mereka kalau mereka masih kecil ya. Kalau kita kemana ya diajakin, melibatkan mereka juga dalam aktivitas kita, sehingga nanti tumbuh kasih sayangnya. Soalnya kalau nggak kayak gitu agak susah ya gitu. Menumbuhkan kasih sayang itu kalau nggak ada keterlibatan dan kedekatan itu nggak agak susah gitu. Dan kedekatan ini kedekatan secara emosi ya. Mungkin secara fisik kalau nanti anaknya sudah gede, kedekatannya nggak secara fisik, tapi kedekatan itu tetap bisa dibangun dengan komunikasi yang intens, terlibat dengan eh, aktivitas anak, menanyakan aktivitasnya seperti apa, apa yang bisa dibantu, kapan kita bisa meluangkan waktu untuk saling ketemuan, saling jenguk gitu. Jadi kedekatan emosinya tetap terjaga. Nah, jadi ini esensi penting ya yang saya pelajari bahwa jika memang penting, maka kita akan selalu punya waktu. Jika kita selalu tidak punya waktu, jangan-jangan sebenarnya itu bukan hal yang penting gitu. Jadi esensi dari Bunda Fris, Bunda Kinai, suara kami terdengar?
Cek, cek. Duh, maaf. Barusan hilang ya, Bu? Iya, hilang. Ya Allah, Sekarang sampai sudah mana masuk, tadi? alhamdulillah. Sampai mana ya, Bu? Sampai Tadi sampai slide yang menganggap ini. penting. Oh Ya, ya, berarti betul. aman, aman. Alhamdulillah, berarti. Iya, tadi terus tiba-tiba loh, kok hilang gambarnya pada kemana? Tapi masih cerah kan di sana, belum Iya, hujan. masih. Alhamdulillah, belum Alhamdulillah. hujan. Ya, Silakan Bunda dilanjutkan. lanjut ya, Bu ya. Ini tinggal dikit lagi. Nah, ini yang terakhir sebenarnya. Kemudian terkait dengan kontrol. Ini kita perlu memaknai ya, Bu, kata kontrol. Kan orang tua kan ada kecenderungan pengen mengontrol anaknya ya. Kenapa pengen mengontrol anaknya? Karena orang tua merasa bahwa orang tua sudah terlebih dahulu eh, menjalani fase kehidupan yang lebih panjang dibanding anaknya. Kemudian orang tua merasa punya tanggung jawab terhadap anaknya, orang tua merasa tahu yang terbaik untuk anaknya, sehingga mengontrol ini menjadi sebuah hal yang menurut orang tua tuh ya wajar dong kalau orang tua pengen ngontrol gitu. Kadangkala begitu gitu. Tapi ibu-ibu ini yang perlu kita sadari bersama. Kita itu tidak bisa sepenuhnya mengontrol perilaku orang lain. Anak kita itu orang lain ya gitu. Maksudnya orang lain itu bukan terus tetangga gitu, bukan, bukan. Tapi anak kita itu kan di luar diri kita ya, bukan di dalam diri kita gitu. Anak kita itu di luar diri kita. Artinya kita tidak akan bisa sepenuhnya mengontrol perilaku anak. Yang bisa kita lakukan itu hanya mempengaruhi sebenarnya. Ada banyak cerita di mana, iya kalau di rumah anaknya manut baik-baik gitu ya, nggak ada masalah kalau di rumah nurut gitu. Tapi begitu di luar, kita nggak ngerti. Itu salah satu contoh bahwa ya kita nggak sepenuhnya bisa mengontrol. Berapa kali tuh saya ketemu orang tua yang enggak, anak saya nggak kayak begitu. Kalau di rumah itu manis gitu. Masa iya dia di sekolah nonjok temennya gitu. Enggak ada di rumah tuh baik gitu gitu. Tapi kok di luar gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu memahami itu, maka ibu-ibu tidak akan stres dengan wah kok anakku tuh nggak nurut sepenuhnya sama aku gitu. Ya memang iya gitu. Ya memang terima bahwa anak itu nggak akan bisa kok sepenuhnya ngikutin persis maunya kita, nurut maunya kita tuh nggak. Maka sebenarnya tugas kita sebagai orang tua ini adalah mendampingi dan membantu anak untuk ya mengubah sendiri perilakunya, memaknai sendiri masa depan dia, memilih aktivitasnya itu kita mendampingi dan membantu mereka gitu. Karena ngontrol itu juga tidak akan efektif. Kamu kalau nggak nurut, nggak tak biayai atau nggak tak bayar eh, jajan atau nggak tak kasih uang saku gitu. Ya dia hanya akan ikut demi uang saku. Nanti kalau dia udah punya uang saku sendiri, dia nggak akan nurut gitu. Maka kan kita perlu mendampingi dan membantu mereka untuk menyadari mengapa sih kok orang tua itu memberikan aturan ini itu. Sehingga orang tuanya nggak ada, mereka tetap jalan gitu. Karena mereka tahu esensinya apa dan mereka juga membutuhkan itu. Nah, gimana caranya biar bisa tadi anak kita sama anak kita selaras? Ya, pertama masuk dulu ke dunia anak. Misalnya kayak, ya saya kadang-kala suka nanya sih sama anak saya itu sebenarnya gamenya game apa sih nak gitu. Kok dia tuh kalau nge-game tuh bahagia banget. Jadi anak saya itu kalau diminta nge-game tuh bahagia banget. Sakit panas saja bisa turun itu panasnya kalau dia nge-game gitu ya. Dan jatah nge-gamenya anak saya itu hanya weekend gitu ya. Jadi dia hanya punya jatah main game itu Jumat dan Sabtu. Dia hanya bisa akses handphone itu di hari Jumat dan Sabtu. Sehingga kalau udah hari Jumat pulang sekolah itu, mm, bahagianya gitu ya. Hari Sabtu itu bisa dia seharian game. Dan itu hari yang sangat ditunggu-tunggunya gitu kan. Nah saya tuh apa sih sebenarnya gamenya tuh kayak apa sih gitu. Saya perlu nyambung gitu. Walaupun kadang-kadang anak saya, "Ah, bunda itu nggak tahu kalau aku ngobrolin game gitu." Ya, tapi jadi
Ya gimana salah satu cara masuk ke dunia anak ya kayak gitu. Dulu lebih parah lagi. Dulu anak saya itu nggak bisa dikontrol main gamenya gitu kan. Jadi waktu masih kecil, masih kelas berapa ya? Kelas 1 atau kelas 2 yang waktu pandemi itu, wah kalau misalnya sampai dulu pakai handphone ayah saya ya, itu sampai kalau misalnya udah dimatiin kuotanya nangis mereka. Pokoknya tetap perlu bisa ngegame gitu. Tambah mereka gede, tambah bisa dikasih tahu, tambah mereka tahu bahwa main game itu nggak baik kalau kebanyakan ya mereka mau 1 minggu 2 kali gitu. Ini aja saya sedang masuk ke dunia mereka biar main gamenya itu berkurang. Jadi 1 minggu sekali aja ya, biar mereka bisa melakukan hal yang lain gitu. Tapi ini juga masih dalam tahap proses gitu ya, karena anak tambah gede itu kita perlu punya banyak cara lagi gitu, perlu melakukan pendekatan lebih lagi untuk bisa memahamkan mereka. Begitu, dan ini saya tutup materinya dengan reminder ini, bahwa sebenarnya anak-anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna di mata manusia. Yang mereka butuhkan hanyalah orang tua yang mau membuka hatinya dan meluangkan waktunya untuk mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu. Terima kasih. Kita lanjut sharing saja. Saya kembalikan ke Bu Yen. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pas ya Terima Bu, kasih bukan Bunda Bu kita, ya. menarik sekali, Masya Allah. Terutama anak saya kan 5 itu karakternya lain-lain semua, Masya jadi Allah. ya perlu perlu ekstra apa namanya usaha ekstra untuk melakukan pendekatan gitu. Jadi ada beberapa highlight yang saya catat dari kajian kita hari ini dari Bunda Kinai tadi, bahwa sebenarnya bukan tipe parentingnya yang penting ternyata ya Bunda, ya, Betul. tapi Iya, kesadaran dalam melaksanakan parenting itu sendiri gitu ya. betul. Kemudian ada juga bahwa kesadaran dari para orang tua bahwa kita ini tingkah laku kita orang tua itu secara langsung menjadi role model gitu ya di untuk anak-anak kita gitu. Jadi harus hati-hati juga dalam apa berbicara, dalam bertingkah laku. Gitu. Kemudian ada juga tadi yang apa namanya tentang penunjang mindful parenting ini yang tadi dibahas, ada komunikasi dan ternyata komunikasi itu tidak hanya dalam bentuk lisan tapi juga dalam gestur tubuh mungkin ya. Kemudian ada keterlibatan antara anak dan orang tua, ada kedekatan juga dan kemudian kontrol. Satu hal yang sangat menarik ini yang tadi STAR itu saya catat betul Bunda. Ketika marah, stop dulu. Kemudian think, berpikir, baru setelah itu apa namanya action ya. Analyze dulu, Bu Yen. Analyze dulu, dipikirin Oh, dulu. Analyze analyze, dulu. analyze baru Analyze dulu, baru respon. Ya, respon. A-nya itu Betul. analyze. Ya, oh Mm-mm. menarik ini. Jadi stop dulu, cooling down dulu. Jangan sampai saat apa namanya berkomunikasi ke anak, anaknya jadi bingung. Ini mau Mm-mm. marah apa nasihat gitu. Ya, alhamdulillah. Bunda, langsung kita masuk ke apa namanya sesi diskusi. Ini sudah ada masuk satu pertanyaan dari Mbak Rizka. Saya bacakan. Apa ide untuk membersamai anak sekitar umur 8-9 tahun perempuan supaya kita bisa masuk dunia anak dan terlibat? Nah, menarik nih Bunda. Silakan Bunda. Yap. Baik, Bu Rizka, Mbak Rizka ya. Biasanya anaknya suka mainan apa, Mbak, gitu? Karena sebenarnya mainan yang paling menarik itu ya mainan yang dimainkan, mainan yang bisa dinikmati bersama gitu. Jadi sebenarnya kalau kita cari ya, oke anak usia 8-9 tahun tuh mau baca buku bareng, atau kalau anak cewek ya, apa mau diajarin bikin apa ronce-ronce dari manik-manik dan sebagainya. Itu idenya banyak gitu. Tapi pertanyaannya justru begini, biasanya anak Mbak Rizka yang usianya 8-9 tahun tuh lagi suka apa sih gitu? Atau dia lagi suka main kemah-kemahan di rumah misalnya gitu, atau mungkin dia punya boneka yang kemudian dia bermain apa gitu. Itu aja yang kita ikut gitu. Itu aja yang eh, kita bersamai, kita luangkan waktu untuk kamu lagi main apa sih, Dek gitu. Atau bahkan misalnya dia lagi suka nonton gitu ya. Dia nonton apa? Mau kita, misalnya kayak anak-anak tuh
Misalnya anak saya tuh sukanya filmnya Upin Upin ya di usia-usia segitu. Bahkan sampai sekarang aja anak saya masih suka nonton Ipin Upin. Saya nggak tahu Bu, kalau di sana mungkin ada film lain ya. Kalau di Indonesia itu Ipin Upin is the best film buat anak-anak. Maksudnya banyak anak-anak tuh yang pokoknya nontonnya Ipin Upin gitu. Bahkan film Indonesia yang bukan Ipin Upin tuh apa ya gitu. Malah nontonnya Ipin Upin lah gitu. Ya saya ikut gitu. Makanya sampai kadang kala, itu udah pernah ya nak ya gitu. Bosen gitu kadang kala. Terus nanti, Bunda ini upin-upinnya baru gitu. Atau pas nanti pas nonton Ipin-Upin nanya, itu gimana? Itu ipinnya gimana? Upinnya gimana gitu. Jadi ya itu yang bisa dilakukan itu ikutin dia maunya apa gitu. Karena kadang-kala gini, tidak selalu kalau idenya dari kita tuh mereka mau gitu. Ah, apa sih Bunda mainan kayak gitu gitu misalnya. Atau apa sih gitu. Nggak seru misalnya kan kayak gitu. Nah apalagi ini misalnya anaknya cewek ya. Saya kan belum punya anak cewek ya. Ini anak saya cowok-cowok ya gitu. Jadi mungkin kayak misalnya ini anak-anak 8 9 tahun nih. Kalau ceritanya teman-teman saya ini kan anak-anak yang apa ya sudah mulai suka apa ya misalnya kayak lihat emaknya dandan gitu ya. Kalau waktu kecil kan eh, rusuh ya gitu. Maksudnya alat makeup tuh katanya rusuh gitu. Tapi kalau sudah mulai SD, udah mau anak kelas 3 gitu, anak kelas 4 itu yang sudah mulai suka diciciin itu kan kadang-kadang merhatiin kalau orang tuanya dandan atau apa gitu ya mungkin bisa kayak apa gitu ngikut ini loh merawat apa namanya kulit dan sebagainya mungkin gitu ya atau mungkin diajak masak gitu kan yuk kita bikin apa gitu kan kalau anak cewek gitu ya yuk bikin masak bisa dibawa ke sekolah dibawa ke teman-temannya bayangan saya bisa kayak gitu Mbak Rizka tapi cek aja ini anaknya lagi suka apa gitu anaknya lagi suka apa kalau misalnya buku bacaan ya baca apa bareng-bareng gitu kalau film ya dia lagi suka apa ditonton bareng atau kalau aktivitas motorik ya apa mungkin masak atau mungkin tadi bikin manik-manik ronce-ronce atau mungkin berkebun atau bisa lah atau bahkan sekedar mungkin jalan-jalan bareng kemana terus kemudian bisa ngobrol lebih banyak itu juga bisa dilakukan untuk anak perempuan 8 sampai 9 tahun ini gitu Mbak Rizka. Eh, ya, jadi intinya kita cari dulu mereka interestnya di mana, baru Betul. kita selami di Iya, situ gitu ya. iya Oke. betul betul. Heeh. Ya, alhamdulillah sudah jelas. Tapi jadi gini, ada pertanyaan lanjutannya nih, Bunda. Ya, Kalau boleh. misal ternyata kesukaan anak itu tidak sejalan dengan waham yang dimiliki oleh ibu atau ayah gitu. Misal kalau Ya, anak saya itu senang sekali apa ya istilahnya, menari gitu, Bunda. Tapi heeh, suami saya nggak sepaham ya, bahwa heeh, perempuan itu janganlah gitu nari-nari kayak begitu, yang lain aja gitu. Nah itu heeh, kadang jadi polemik juga nih Bunda. heeh. Mungkin ada triknya. Silakan Ya, Bunda. betul. Pertanyaannya adalah yang lain aja itu apa? Itu perlu dibantu anak. Karena kan kadang kala orang tua itu nggak suka yang lain aja, tapi orang tuanya juga nggak ngerti yang lain aja itu apa gitu kan. Nah, kalau sudah nemu yang lain ajanya itu apa, ikut nari dulu Bunda untuk ngambil hatinya. Jadi jangan langsung terus sini pindah-pindah-pindah gitu ya. Ya kan tuh juga tergantung anaknya. Kadang kala kalau anak digituin mau tuh terpaksa itu tuh menimbulkan ini loh. Kalau anak yang melakukan dengan terpaksa itu kadang-kala hanya sementara gitu. Nanti balik lagi karena dia nggak tahu esensinya kenapa sih kok ayahku tuh nggak suka aku nari gitu. Atau pesan yang kita sampaikan itu belum bisa dicerna gitu. Mosok sih nari itu nggak boleh gitu, wong aku suka gitu loh Bunda. Maka untuk bisa nemu pemahaman dia atau cara menjelaskan yang bisa dia pahami, mau tidak mau Bunda masuk dulu di menarinya itu gitu. Menyelami dulu apa sih yang membuat anak ini suka nari gitu. Ini contoh, saya mau kasih contoh ini Bunda. Ketika anak saya itu berganti games. Jadi kan games itu kan Mobile Legends itu malah sekarang ada e-sportnya ya Bunda. Tapi saya nggak sepakat sama game yang namanya Mobile Legends. Pertama, game Mobile Legends itu kalau kita lihat di Play Store kan itu hanya bisa di-download untuk anak usia 12 tahun ke atas. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak TK, anak-anak SD sudah main Mobile Legends. Dan ada banyak tokoh-tokoh di Mobile Legends itu yang mohon maaf ya, kalau yang cewek itu kelihatan auratnya gitu. Nah, anak saya itu dulu main Mobile Legends, Bunda. Kemudian, saya kan mau ganti nih. Nah, saya menggunakan cara-cara termasuk cara-cara barbar ya. Saya menyebutnya barbar karena caranya tuh maksa, kayak semacam matiin pakai datanya. eh, di apa namanya, nggak usah dibeliin pakai data dan sebagainya gitu. Atau diutik-utik gimana HP-nya biar, atau di uninstall gamenya dan sebagainya. Nggak jalan. Anaknya itu ya tetap pinter lah. Waktu itu dia masih kelas 2 SD aja, dia tuh bisa download sendiri, cari sendiri, terus
nangis, gitulah. Intinya cara itu sangat tidak efektif gitu kan. Sampai akhirnya ya udah dia ngegame dan saya ngajakin ngobrol dan itu nggak sebentar. Sampai saya mengajak dia gini, oke, ngegame itu sukanya kan main gamenya ya. Dan game itu nggak cuma Mobile Legends gitu. Kenapa kok Mobile Legends ini Bunda nggak boleh gitu ya? Karena coba lihat, jadi saya mulai memberikan edukasi, kamu cek deh, pas mau download game itu pasti ada usia. Kenapa ini penting gitu? Sudah mulai tak kasih itu eh, apa namanya pemahaman itu, pelan-pelan dimasukin itu. Dan saya terbantu karena anak saya kan sekolahnya Islam ya, jadi anak-anak ini ngerti ini aurat, ini saru gitu ya, ini nggak boleh itu tahu. Jadi akhirnya anak saya ini berganti nih. Oke, tetap boleh main game tapi tidak Mobile Legends. Pilihlah game yang sesuai usiamu. Akhirnya dia nemu ada game ini. Sekarang dia mainnya PKXD sama apa sih? PKXD yang paling sering dia pakai itu PKXD sama yang bola-bola gitu. Jadi kayak game Roblox, PUBG, Mobile Legends yang sangat ngehits itu malah anak saya nggak pegang. Dan itu selama pandemi sudah aman ya, anak saya sudah berpindah ke PKXD. Tantangan selanjutnya adalah ketika anak saya masuk sekolah. Kan pandemi di rumah ya. Terus masuk sekolah kan ketemu teman-temannya. Teman-temannya mainnya apa? Mobile Legends. Teman-temannya mainnya apa? Roblox. Teman-temannya mainnya apa? PUBG. Anak saya protes dong. Teman-temanku main dong, Bunda. Aku mainnya gini. Gitu kan. Mulai lagi protesnya kan di situ. Dikuatkan lagi. Ya, tapi kamu mau sama kayak teman-temanmu, tapi nanti dosa karena lihat itu kan saru ya dan bukan usianya. Mau kayak begitu. Jadi kita benturkan lagi dengan value yang pernah kita kasih untuk ngecek sejauh mana value ini sudah masuk. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang malah beberapa temennya kalau mau mabar sama anak saya ya mainnya PKXD. Walaupun dibilang mainannya anak kecil gitu. Ya, tapi itu sesuai usianya dia. Gitu. Bu, Ya, jadi bisa alhamdulillah. Jadi disesuaikan. kasih alternatif apa namanya Iya, pengganti gitu ya, Bun ya. betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan selanjutnya sebelum ke chat ini sudah ada yang mau bertanya live di sini, Bunda. Boleh, silahkan. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Maaf, mungkin saya tadi ketinggalan materi karena lagi di jalan. Maaf ya kalau Iya. misalnya yang saya tanyakan ternyata tadi udah dijawab. Uh, udah, saya anaknya usia 9 tahun. Ya. Ya, saya teh mau nanya itu bagaimana pembagian age anak di mana kita bisa terbuka komunikasi dengan anak. Dalam artian kan tidak semua persoalan di rumah tangga bisa kita komunikasikan ke anak dan juga Ya. tidak boleh juga setertutup itu kepada anak. Nah, jadi saya mau bagi pengalaman Bunda di keluarga saya itu, saya dengan orang tua ya. Saya pikir dulu saya tuh sudah orang tua saya sudah sangat terbuka dengan saya karena papa itu sangat dekat komunikasinya dengan kami gitu ya. Ketika saya punya anak, ternyata saya baru sadar ternyata ada yang tidak dikomunikasikan oleh keluarga, oleh orang tua, dan pada saat itu saya tidak bertanya. Gitu. Nah, jadi saya tidak mau kejadian itu berulang. Bagaimana nih pembagian aging discussion sama anak, antara orang tua dengan anak. Terima kasih. Oke. Yes. Bunda siapa ya Bun tadi namanya Bun? Mohon maaf biasanya enak manggilnya. Deni. Bunda? Deni. Yeni, siapa? Deni. Iya, Yeni. Deni, Oh, Deni Mbak Deni. Kinai. Oh ya, Deni. Oke. Oke, Bunda Deni. Jadi ini terkait dengan keterbukaan pada anak ya. Ya betul, Bunda. Jadi memang tidak semua kaitannya sama apa yang ada di rumah tangga itu terbuka sama anak gitu kan. Salah satu indikatornya itu sebenarnya kepemahaman ke anaknya ya Bunda. Jadi kalau misalnya anak masih 9 tahun itu kan dia itu fasenya masih di operasional konkret sebenarnya. Operasional konkret itu gini, dia akan lebih mudah memahami sesuatu itu kalau itu tuh nyata. Kalau nggak nyata dia agak susah gitu. Dia membayangkan sesuatu yang sifatnya abstrak gitu atau mungkin permasalahan yang
ini kenapa sih kok ini bisa terjadi, analisis dia belum sampai ke situ gitu loh Bunda. Jadi sebenarnya ketika ingin menyampaikan hal-hal dalam keluarga gitu ya, karena ini saya juga masih meraba-raba, ini maksudnya keterbukaan apa ya gitu ya. Mungkin kalau mungkin ada contoh yang lebih konkret, saya jadi bisa lebih memberikan saran kayak semacam, misalnya kayak ada, kalau ada masalah kayak gini, gimana ngomongnya ke anak misalnya gitu. Atau ini sudah cocok belum sih diberikan ke anak, itu mungkin saya jadi lebih konkret tuh, lebih teknis nanti saya memberikan sarannya ya. Tapi kalau ditanya seterbuka apa, itu ya tadi setiap keluarga itu jadi punya value-nya masing-masing gitu. Yang jelas, yang penting disampaikan tuh kan misalnya kayak setiap keluarga itu punya value apa sih gitu. Entah itu kejujuran, entah itu apa, ya itu yang selalu dibangun gitu. Jadi misalnya kayak ada hal-hal yang jelas tuh gini, anak-anak tuh kan akan tahu ya ini orang tuanya bohong atau enggak gitu. Jadi upayakan jujur tapi dengan bahasa yang dipahami oleh anak gitu. Nah ini tambah bingung ya Bunda, karena nggak ada contohnya nih. Bunda Dini mungkin ada satu contoh aja gitu. Kalau contoh kasusnya begini, itu gimana harus ngomong ke anak misalnya, atau kalau ada kasus begini itu boleh nggak sih diomongin ke anak? Mungkin kalau ada contoh kasusnya saya lebih enak sebenarnya Bunda jelasinnya. Gimana satu satu contoh aja misalnya. Apa sih yang menurut Bunda tuh berat ngomong ke anak, atau sebenarnya anak tuh udah boleh belum kalau tentang ini misalnya? Gini maksudnya Bunda, justru saya bertanya di usia 9 tahun batasan komunikasi keterbukaan terhadap anak itu sampai di mana? Gitu loh. Hmm, Kalau misalnya ditanya balik ke saya nih, misalnya bingung komunikasi juga tentang ya. apa gitu ya. Hmm, Contoh yang hmm, konkret aja di Bunda. hmm. Bagaimana kita menceritakan ke anak di tahun 2020 itu ada COVID. Nah, Oh, oke. itu. Nah, Hmm, jadi hmm, saya tuh justru pengen tahu secara teoritisnya di usia hmm. 9 tahun itu sampai mana batasan komunikasi, bukan komunikasi ya, berarti apa ya? Pemahaman Keterbukaan, ya. Hmm, 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 keterbukaan orang hmm. tua, iya ya, umur 9 tahun tuh anak harus tahunya apa aja gitu deh, biar simpel Bunda. Ya, gitu. Oh Jadi, iya, oke oke. jangankan masalahnya, justru di 9 tahun Hmm. even cerita tentang Roblox gitu, ngasih tahu Roblox ini baik atau tidak aja bagaimana Iya, gitu. Pokoknya usia 9 tahun tuh apa kewajiban orang tua terhadap anak terkait komunikasi. oke, baik. Nah, oke, jadi misalnya kayak tadi kalau yang saya ambil, sebenarnya yang paling, ini sebenarnya teori yang paling basic banget sih sebenarnya Bunda kalau kita di psikologi ya. Karena kalau terkait dengan keterbukaan, terkait dengan perkembangan kognitif, karena kan komunikasi itu juga ada kaitannya sama apa namanya kognitif ya gitu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, anak-anak di usia 7 sampai 11 tahun itu kalau dari teorinya itu dia ada di tahap namanya operasional konkret. Jadi anak-anak di tahapan operasional konkret itu dia itu apa ya, ada di awal pemikiran logis gitu, tapi masih prani gitu. Sehingga jelasinnya perlu dengan hal yang sifatnya konkret. Jadi misalnya ya, kita menceritakan tentang COVID nih ke anak-anak yang kemarin gitu. Anak-anak itu akan lebih mudah memahami si COVID itu ya kalau ditunjukkan. Kan virus itu sebenarnya nggak kelihatan ya gitu. Susah kita ngajarin anak untuk sesuatu yang sifatnya abstrak, terus kemudian dampak jangka panjang itu belum kalau untuk anak usia, kan 9 tahun ada di fase tadi namanya operasional konkret, itu usianya 7 sampai 11 tahun. Nah, Bunda. Jadi mereka itu perlu ada bukti atau perlu ada apa namanya penjelasan yang itu tuh bisa dibendakan gitu, yang bisa mereka bayangkan gitu. Sehingga ketika pun misalnya main game itu kan ada visualnya ya, jadi mereka ngerti ini loh saru tuh kayak begini gitu. Tapi kalau kita hanya bilang itu tuh saru, nah itu tuh nggak sesuai sama norma agama kita. Norma agama, norma agama yang mana ya gitu. Jadi misalnya kayak tadi konteksnya game ya ada nih saru tuh yang kayak begini gitu misalnya. Atau misalnya dampak COVID. Dampak COVID, kamu tahu nggak sih nak dampak COVID itu bisa begini-begini. Ya mana gitu, kayak apa sih ini loh. Misalnya kayak gejala COVID. Oh entah itu video, entah itu gambar gitu. Seperti ini loh gitu. Jadi itu eh, eh, Bunda kalau mau menjelaskan ke anak usia 9 tahun gitu. Jadi hal-hal yang perlu diketahui itu sebenarnya lebih ke arah ke situ. Dan juga sebenarnya kalau anak 9 tahun itu, kalau tadi soal keterbukaan tuh kayak edukasi seks dini itu anak 9 tahun kalau perempuan,
dan juga laki-laki itu perlu juga sudah mulai dikasih tahu ya gitu aurat dan sebagainya gitu. Mereka sudah mulai karena kan kalau di sini itu ya sekarang tuh anak kelas 5 SD yang usianya rata-rata 10 sampai 11 tahun tuh ada yang sudah haid juga. Jadi anak-anak itu jadi keterbukaannya juga termasuk itu gitu. Kenapa ayah sama bunda boleh gandengan? Kenapa kalau yang lainnya nggak boleh gitu? Ya karena ayah dan bunda itu nikah. Nikah itu loh, ini loh fotonya nikah. Nikah tuh apa sih bunda gitu. Jadi kan anak-anak tuh kan mesti ini loh, nikah tuh kayak gini nih, ini nikah gitu kan. Dan sebagainya gitu. Terus kemudian misalnya kok ayah sama bunda bisa gandengan gitu. Kok ayah bisa tidurnya sama bunda? Iya karena kami menikah gitu. Termasuk misalnya anak saya itu kan 10 tahun ya. Jadi anak saya itu sedang saya sapi untuk nggak tidur satu kasur. eh, Dua anak cowok saya ini gitu. Jadi kasurnya atas bawah gitu. Tapi mereka masih susah nih karena takut. Mereka tuh bilangnya gitu, aku tuh takut bunda kalau tidur cuma berdua. Karena dia ngerasa ya satunya penakut, satunya juga penakut. Jadi kalau tengah malam mereka kebangun dengan posisi lampu mati itu kan susah gitu. Tapi mereka juga tahu bahwa aku tuh tahu bunda kalau Allah itu perintahnya Allah nih, aku harus latihan tidur sendiri gitu. Jadi ini saya lagi dalam fase nih menemani anak-anak biar dia itu bisa tidur pisah sama kakaknya. Jadi kan saya itu kembaran tuh ya kakak adik gitu. Sampai beberapa waktu lalu November itu alhamdulillah kami dapat kesempatan umroh ya. Jadi memang anak-anak juga saya ajak. Anak-anak tuh bilang, aku mau berdoa sama Allah biar eh, apa namanya, aku tuh berani tidur sendiri gitu. Jadi sampai kayak gitu. Lah begitu pulang belum berani tidur sendiri. Kan mulai lagi nih ada dialog-dialog ya. Ini kalau ngomongin ngawang-ngawang nih anak-anak saya juga masih 10 tahun ya Bunda. Itu kan masih agak oke lah, kamu nggak yakin nak sama Allah kan katanya sudah berdoa waktu umroh gitu kan. Berarti kan Allah tuh deket sebenarnya, misalnya kayak gitu. Jadi ini lagi disonding ditambah dengan pembiasaan-pembiasaan. Saya belum bisa cerita panjang lagi karena saya belum berhasil Bunda, masih dalam tahap sounding. Ya udah Bunda temenin sampai kamu merem, kalau udah merem tak tinggal. Nanti tengah malam mereka bangun, mereka nyari lagi gitu ya, kembarannya dan sebagainya. Jadi saya sekarang juga masih ada di fase tahap itu untuk membiasakan ke anak-anak saya dan mengajarkan sesuatu yang konkret dan bisa dipahami oleh anak-anak. Gitu, Bunda. Terima kasih Bunda. Jadi bahwa usia 9 sampai 11 ya, itu operasional konkret. Ya, Nah, 7 sampai 11, Bunda, maaf. 7 sampai 7 11. sampai 11, oke. Untuk anak clear, tapi izin Mm-mm. satu lagi nih Teh, justru untuk Boleh, kami boleh. orang tua lagi Bun, gini maksud Iya. saya, berarti untuk Heeh. anak kan udah nih 9 sampai Mm-mm. 11, 7 sampai 11. Nah, Mm-mm. menunggu sampai 11 itu kami nggak sabar Bun, karena di sini perkembangan itu cepat banget. Iya. Jadi bagaimana kami sebagai ibu terutama Mm-mm. mempersiapkan untuk akan ditanya ya anak setiap saat gitu, karena di sini kan cukup terbuka semuanya ya Bun. Iya. Jadi contoh-contoh konkretnya semakin nyata. Contoh Iya. sekolah itu udah diajarkan LGBT gitu. Apa nggak jantungan kita di sini Bu untuk selalu merespon anak. Baru satu Iya. itu contoh nyatanya Bun gitu. Gimana Bun ini positif self talk-nya, ilmu NLP-nya Bun ke kami nih sebagai orang tua lagi. Makasih. Oke, baik. Iya, kalau itu sebenarnya sudah hal yang sifatnya prinsip ya, Bunda. Jadi memang artinya kan pemahaman agama itu jadi tanggung jawabnya di rumah ya. Karena kan di sana memang apa namanya dari segi lingkungan itu beda sama kalau kita di Indonesia tuh orang lain ikut ngingetin, tapi kalau di sini malah anak-anak tuh jadi lihat, bahkan mungkin di sekolahnya juga sudah ada bahwa kayak gitu tuh wajar, kayak gitu tuh nggak apa-apa. Iya ya Bun ya. Nah, justru itu ketika anak-anak masih kecil di usia 9 tahun seperti ini, Bunda bisa mengambil beberapa apa ya. Kan sekarang tuh banyak ya apa namanya istilahnya visualisasi-visualisasi bisa di Google dan sebagainya terkait dengan yang namanya pasangan itu. Allah tuh menciptakan manusia itu berpasangan, Nak. Ini loh, yang namanya pasangan itu jenis kelaminnya beda gitu. Jadi kayak kayak gitu tuh coba kamu lihat deh namanya orang menikah. Jadi dikasih paparan-paparan konkret gitu ya, entah itu bentuknya gambar foto misalnya kayak lah kan ayah tuh nikahnya sama bunda, kakek nikahnya sama nenek gitu, om nikahnya sama tante misalnya gitu, Pak D nikahnya sama Bude gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh yang ya ini kalau kita ngikutin Allah itu kayak gini loh yang namanya orang nikah itu gitu kan. Terus kemudian termasuk ketika dengan lawan jenis gitu kan. Kamu kalau kan gini ya Bu, Bunda kan memang misalnya kayak laki-laki aja kan
eh, laki-laki dan perempuan tuh auratnya jelas gitu ya. Dan kemudian misalnya sesama laki-laki ataupun sesama perempuan pun kan juga ada adabnya ya, yang istilahnya kayak feeling gitu ya. Oh ini nek sama perempuan tuh ya seperti ini gitu. Dan biarkan mereka bercerita sih sebenarnya. Jadi kalau terkait dengan LGBT itu biar mereka tidak menganggap itu tuh lazim, itu ya biarkan mereka bercerita. Kalau mereka ngelihat ya nggak apa-apa tuh kalau aku suka sama dia karena temanku itu kan ganteng misalnya, atau temanku tuh baik, perhatian sama aku, terus aku tuh suka gitu. Dielaborasi, iya, suka sebagai teman, iya, gitu. Suka sebagai sahabat, iya. Kamu bersikap baik sama dia, iya, gitu. Kamu saling tolong menolong sama dia, iya, gitu kan. Nah, barulah si tapi itu yang nanti akan disampaikan gitu. Jadi nggak apa-apa Bun, di-spill sedikit-sedikit dari sekarang Bun, nggak usah nunggu nanti 11 tahun pas gitu ya Bun, karena memang 7 sampai 11 tahun itu kan juga ada efek di mana teknologi dan sebagainya. Bunda-bunda di sana secara teknologi, secara pergaulan, secara budaya itu mungkin sudah kalau dibandingin dengan yang di Indonesia kan sudah jauh lebih maju di sana ya. Keterbukaan terhadap banyak hal itu mungkin tantangannya bunda di sana tuh lebih besar gitu. Apalagi kelaziman yang kalau di Indonesia itu nggak lazim, di sana jadi lazim, itu kan itu tantangan banget memang untuk bunda-bunda yang ada di sana. Jadi di-spill dari awal nggak apa-apa Bunda, dengan catatan anaknya paham ya Bunda. Tapi kalau anaknya belum paham, yaitu jadi PR-nya adalah apa ya media yang membuat anak itu paham tentang misalnya kayak LGBT tadi loh Bunda gitu. Karena kan LGBT itu, aduh gimana ya Bunda? Karena ini mahasiswa, jadi saya tuh pernah ketemu mahasiswa yang juga begitu gitu. Karena memang dari kecil dia ternyata korban. Tapi terus kemudian gedenya jadi pelaku dan sebagainya. Banyaklah kompleks lah yang terkait dengan hal itu gitu. Tapi kalau di sana kan, aduh udah dianggap lazim itu yang memang perlu diwaspadai. Begitu Bunda. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Bunda ini masih ada waktu, masih ada 2 pertanyaan lagi yang sudah mengantri. Ya, boleh-boleh. Masih ada ya? Ini, ya, Ya, ini yang saya dari bacakan Bunda dulu yang Rizka pertanyaan ya. di Oh ya, chat. iya. Oh, oke. Ya, ini Bunda Mutia mau bicara langsung yang di chat ya tadi ya. Ya, baik. Ini tentang, Apa kabar? ya. Halo, Bunda. Halo, Bunda. Ya, Boleh. malah Saya mute Bunda. Oh ya, sudah. Ya, silakan Bunda Mutia. Ya, ini ada yang pengen saya sebenarnya apa ya, pengen dicurhatin lah sedikit sebagai orang tua. Gini Bunda, saya kan punya anak udah remaja lah, udah beranjak dewasa, umur 18 tahun. Ya biasalah kalau anak-anak segitu kan kadang-kadang banyak masalahnya, masalah pergaulan, masalah di sekolahan gitu. Nah, uh, kalau di saat kita tiba-tiba mendapat laporan yang jelek tentang dia nih, apa ya sebagai contohnya mungkin, dapat tiba-tiba dapat laporan dari sekolah hasil tesnya jelek, atau kok kemarin 2 minggu ada absennya gitu. Nah, setelah pas dapat itu tuh suami saya mensikapinya tuh dengan terburu-buru gitu, Bun. Jadi begitu dapat laporan jelek, langsung emosi. Anaknya pulang tiba-tiba ditanya, diadili lah istilahnya gitu. Kenapa kamu ini ada bolos 2 minggu, 2 hari kemana? Terus kok ini dapat nilainya segini gini? Jadi langsung langsung emosinya tuh langsung anak langsung disidang gitu loh, Bun. Sedangkan saya kan kalau saya karena hari-hari sama anak kan ya udah bisa mengontrol emosi, karena kalau kayak gitu nggak bakalan kena sama anaknya. Jadi kalau saya lebih lebih memposisikan diri saya kalau lagi ada masalah, saya tuh diam dulu, Bun. Diam, nanti kalau misalnya udah beberapa hari baru tuh saya ngomong sama anak saya, Kak, kenapa kamu kok ada laporan nggak masuk di jam segini, atau loh kok kamu nilainya begini gitu. Terus barulah dia ngomong, karena kan udah hari-hari kayak gitu. Tapi kalau suami saya kan nggak gitu, Bun, tiba-tiba dapat laporan dari sekolah, tiba-tiba lah gitu kan. Maksud saya justru terjadi gesekannya tuh antara saya sama suami. Maksudnya saya nggak mau sebenarnya cara dia kayak gitu, nggak bakalan efektif. Karena sehari-hari kan saya memperlakukannya seperti itu, dan dia tuh mau ngomong akhirnya kan ya, Bun. Jadi gimana ya caranya supaya
kasih tahu suami saya, jangan begitulah caranya, kita diam aja dulu, nanti kalau udah tenang baru kita tegur anak gitu loh. Jadi masalahnya yang suka ribut jadi saya sama suami saya gitu kan, karena suami saya itu ngoceh aja ribut. Akhirnya kan saya terpancing emosi juga ya Bun. Akhirnya saya bilang, janganlah kayak gitu. Akhirnya berantem saya sama suami saya. Nah gitu, gimana Bun cara mensikapinya? Terima kasih. Baik, terima Ini kasih menarik ya Bunda Bun ya, Mutia. berarti Ya. ada ketidaksepakatan pola asuh antara suami dan istri gitu. Nah ini gimana triknya nih Bun? Silakan. Ya ini saya malah jadi curhat juga ya, sama sih. Anak saya juga kalau nilainya jelek, ayahnya yang ini kok nilainya segitu. Ini padahal anak saya masih SD gitu. Ya, jadi memang sebenarnya ada dua sisi ya, Bunda Mutia. Pertama, anak ini akan jadi belajar bahwa eh, oh ayahnya begini, bundanya begini. Kalau saya begitu, karena anak ini juga perlu belajar, karena gini kan ada yang bilang, oh pola asuh yang ideal itu adalah jika orang tua semuanya sepakat. Iya, benar. Itu memang kalau orang tua bisa sepakat itu bagus banget. Pasti akan mulus gitu ya, akan lebih mulus gitu ya. Tapi kan pertanyaannya, perilaku suami itu di luar kendali kita ya Bunda Mutia ya. Mau kita memberikan, eh, apa ya Bunda, ini loh beberapa kali kita ngasih masukan kalau suami itu belum dapet klik gitu ya, atau mungkin itu kan hidayah itu urusannya Allah ya, itu ya nggak akan gitu. Tapi saya yakin suatu saat nanti pasti suami Bunda pun juga nanti akan menyesuaikan dengan pola anak gitu ya. Cuman Bunda perlu sabarnya lebih panjang aja gitu. Karena saya pernah diajarin gini kalau di NLP. Jadi NLP itu kan sebenarnya kita belajar untuk tahu ya bahwa setiap perilaku itu berasal dari sebuah perasaan tertentu dan perasaan tertentu itu dipicu oleh pemikiran tertentu. Jadi kalau kita runut, kenapa toh kok suaminya Bunda itu perilakunya adalah apa? Malah menginterogasi gitu ya, terus perilakunya malah jadi marah gitu. Karena pasti ada emosi tertentu nih. Emosinya itu apa nih gitu? Apakah sebenarnya apa sih yang kebayang di pikirannya suaminya Bunda sehingga dia itu marah? Mungkin pertanyaannya lebih ke situ dulu ya Bunda. Sehingga Bunda itu juga paham. Misalnya, ya nanti anakku tuh kalah sama yang lainnya misalnya, atau ya nanti tuh masa dulu bapaknya begini, anaknya sekarang begini misalnya. Coba coba di eh, dialog dengan suami itu sampai ke tahap itu, karena itu yang saya lakukan ke suami saya ya. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat suami saya tuh kok ketika anak saya nilainya jelek itu masa nilainya cuma segitu gitu. Jadi sampai pernah ada di fase anak-anak itu oke Bunda tak kasih tahu nilaiku tapi jangan dikasih tahu ke ayah nanti aku nggak dimarahin kalau aku dimarahin nanti aku nggak boleh ngegame ada di fase begitu Bunda karena kalau saya selama itu ada proses apa namanya selama itu ada proses belajar itu oke gitu kan nah sampai kemudian saya juga komunikasi ke orang ke suami gitu ya apa sih yang bikin ayah itu terus marah gitu ya masa dulu bapaknya begini ya itu diskusi lagi ya kan zamannya dulu sama sekarang beda dan sebagainya gitu sampai ada di fase orang suami saya itu bilang loh sebenarnya ayah itu nggak marahin nilainya tapi ayah itu memarahi dia yang kurang belajar gitu tapi anaknya tuh nangkepnya nggak begitu tuh jadi kalau mau menyasar ke biar dia itu proses belajarnya baik walaupun nilainya itu mungkin tidak sesuai harapan itu kita perlu ngomong pakai komunikasi apa nih gitu jadi sampai akhirnya ngobrolnya sama suami itu ngobrol di level aspirasi gitu loh, bukan ngobrol di level memarahi perilaku dia yang memarahi anak gitu. Tapi ditarik ke atas apa sih sebenarnya pikiran-pikiran di atas sana sehingga memunculkan perilaku yang marahin anak tadi gitu. Ngobrolnya sama suami naik gitu, bukan ke level yang kamu tuh enggak kayak gitu, anak itu enggak, tapi saat kita lagi slow gitu sama suami itu ngobrolnya tak jadi nek kamu tuh marah. Kuwi apa sih yang kamu pikir gitu. Ngobrolnya di level situ gitu. Karena kalau di level situnya nanti kita sudah mulai ada klik itu perilakunya nanti akan berbeda gitu. Jadi kayak sekarang suami saya itu sudah mulai mengapresiasi oh, oh ya udah alhamdulillah nak nilai 85 udah bagus kok gitu. Nah, dulu kok nggak 100 sih. Jadi padahal apa ya gitu. eh, Apalagi pelajaran SD sekarang kan juga sudah mulai susah ya, nggak zaman saya SD dulu itu sudah beda gitu. Jadi sebagai saya yang ngajarin tiap malam gitu ya. Dan saya ngelibatin suami juga coba ayo juga ngajarin nih satu-satu. Jadi suami itu juga perlu tahu gitu. Kayak apa sih membuat anaknya tuh paham sebuah konsep itu juga perlu. Sehingga ketika pun nanti dia mau protes itu coba deh cek gitu ya. Kita sebagai orang tua sudah melakukan apa? Sehingga kita pantas menuntut anak kita punya nilai segitu gitu. Saya sama suami obrolannya jadi di level itu sekarang gitu.
Oke, kita sebagai orang tua ini udah ngapain sih gitu? Apa sih yang sudah kita upayakan untuk bantuin anak kita itu memenuhi ekspektasi kita? Karena kan nggak fair ya. Kita nuntut anak kita memenuhi ekspektasi kita, tapi kitanya sebenarnya cuma nyuruh gitu, atau udahlah kamu les aja, udahlah kamu. Tapi kita sebenarnya nggak ada kontribusi selain nuntut sama marahin misalnya gitu ya. Jadi itu yang saya sama suami obrolnya ke situ, dan itu butuh proses Bunda, butuh ngopi-ngopi, kadang-kala udah kita jalan nggak ada anak-anak gitu gitulah untuk bisa sampai ke eh, ngajakin di pola-pola itu. Gitu Bunda. Jadi anak juga biar belajar menerima orang tuanya apa adanya gitu ya. Kalau saya juga prinsipnya gitu sih. Anak-anak itu juga perlu belajar menerima orang tuanya apa adanya. Jadi kadang-kala kalau dimarahin tuh ya udah, Bunda tahu kamu sedih dimarahin ayah gitu kan. Ya udah nanti didoain ya biar ayah itu lebih sabar. Saya malah gitu. Jadi saya itu tidak apa ya? Tidak terus lantas menutup-nutupi bahwa suami saya itu kalau ada hal yang tidak apa ya, tidak sesuai terus marah. Itu terus saya tutup-tutupi, ya itu enggak, tapi loh, ayah itu begitu gitu. Ayah itu begitu tuh karena begini. Sehingga yuk kita sama-sama doain biar ayah tuh kalau pulang kerja bisa lebih gak capek gitu kan. Nanti bisa lebih sama kamu nggak marah lagi gitu. Itu juga bagian yang it's okay gitu. Nggak masalah gitu. Jadi itu bagian keterbukaan juga gitu. Terus misalnya kayak saya, ternyata Bunda kalau pulang capek, nah itu kalau lagi sampai di rumah capek, itu kamu jangan senggol Bunda dulu ya nak gitu. Nanti takutnya Bunda itu sebenarnya nggak marah sama kamu. Bunda tuh capek, Bunda tuh ini ada kerjaan yang belum selesai. Jadi kamu deketin Bunda, Bunda jadi marah deh. Padahal sebenarnya kamu tuh nggak salah. Saya kadang-kala gitu. Jadi kadang-kala kalau pas saya itu ada hal yang harusnya kalau sudah sampai rumah pekerjaan itu sudah nggak dibawa ya, tapi ini masih kebawa nih gitu ya. Bentar nak, Bunda lagi mau marah, kamu jangan masuk dulu. Saya masuk ke kamar dulu. Bentar, bentar, kamu di luar dulu. Bunda, aku mau ini. Tunggu, tunggu. 10 menit lagi. Saya kadang-kala gitu. Jadi biar karena saya paham nih, aduh ini saya jangan disenggol dulu nih. Terus udah lagi PMS misalnya gitu, kalau disenggol nanti bentar, bentar nak. Gitu. Tapi kalau udah rilis baru keluar. Jadi memang pola-pola yang begitu Bunda. Ya, alhamdulillah. Berarti teknik komunikasi tadi tuh nggak berlaku antara hubungan anak dan orang tua aja, tapi antar suami istri juga Iya, bisa kita terapkan ya Bunda ya. Masya betul Allah. sekali. Alhamdulillah, Hirobe Alamin. Satu pertanyaan lagi dari Teh Nelly. Kemudian ini ada, setelahnya ada Mbak Anissa. Maghribnya masih jauh Bunda, maaf. Sebentar, belum azan sih. Maghribnya jam, oh udah Bunda, Oh, 18.07. sudah. Ah, gimana nih Bunda? Mau kita tutup saja? Mana? Atau gimana? Atau gini Nanti aja kita, Bunda, atau ya, pertanyaannya jadi nanti lewat Bunda Yen nanti di voice note lewat WhatsApp, nanti saya balasnya lewat voice note gitu gimana Bunda? baik Bunda. Ya, Ya, gitu ya. Jadi kita alhamdulillah. pakai voice note aja. Jadi kan nanti saya juga bisa tetap menyampaikan tapi lewat voice note. Nah, ini masjid Baik, saya baru insya Allah. azan nih, ya. Ya, Masjid saya baru Masya azan. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Mbak Anissa juga nanti bisa direkam voice note pertanyaannya, Ya. nanti kita Hmm. sampaikan langsung kepada Bunda Kina ya. Yap. Ya, Betul. Alhamdulillah sudah selesai acara kita hari ini. Bunda, sedikit Ya. penutup untuk kesimpulan dan penutup sedikit doa saja Bunda untuk kita semua. Ya, silakan Bunda. Iya, baik. Terima kasih Ibu-Ibu. Jadi memang eh saya kalau ngomongin penutup sebenarnya tadi ya di slide terakhir saya ini adalah sebuah reminder juga buat kita semua bahwa eh, sebenarnya anak-anak kita tuh nggak butuh orang tua yang sempurna di eh, mata manusia gitu. Yang mereka butuh itu ya hanyalah orang tua yang mau membuka hatinya dan mau meluangkan waktunya gitu. Karena sekali lagi anak itu investasi terbesar yang kita punya gitu. Anak itu adalah investasi terbesar yang kita punya karena investasinya nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Mungkin itu Bunda, eh, makanya doa yang selalu kita sebut tiap sholat gitu ya, biar kita apa ya selalu dikarunia anak yang soleh itu juga memang perlu kita sebut gitu karena memang ada banyak. Kalau saya itu kadang-kala kalau ada di fase yang bahkan misalnya kayak ya Allah saya itu minta biar anak saya itu lebih berani tadi ya tidurnya berani tidur pisah itu juga bagian dari doa Bunda. Karena ada banyak hal yang saya kayak rasa ya kalau saya ngomong, saya melakukan itu belum jangkau, tapi saya yakin deh kalau Allah yang membukakan hati itu apa sih yang nggak mungkin. Gitu Bunda, jadi tetap saja
tergantung sepenuhnya sama Allah gitu ya, untuk bagaimana kita mendidik anak kita itu menjadi hal yang paling utama. Begitu, terima kasih Bunda. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Kini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah atas kajiannya hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal saleh untuk Bunda ya. Saya mohon izin akhiri kajian kita hari ini dengan ucapan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda semua. Mohon Terima maaf lahir kasih Bunda. batin atas Mohon segala maaf lahir salah batin khilaf dari kami selama semua juga menyampaikan Bunda. ya Bunda. Terima kasih.